Tepatnya di tahun 2011, saya lolos tes tulis SNMPTN kampus negeri di Depok. Karena saya ini anak daerah dari Jawa Timur dan pertama kali merantau, saya nggak mikir dua kali buat tinggal di asrama. Pertimbangannya ya karena murah dan ramai. Sekedar informasi, asrama laki-laki ini ada 4 bangunan. Semuanya 4 lantai, 2 bangunan single bed dan 2 bangunan double bed. Koridor dan susunan ruangannya kayak hotel gitu. Nah, setelah ngurus, dapatlah saya kamar double bed di lantai 3. Kira-kira ukurannya 4,5 kali 3 meter. Ada 2 ranjang di kiri kanan. Nah, saya ambil ranjang sebelah kiri atau barat yang lumayan luas. Sebulan pertama nggak ada yang aneh. Cuma tembok kamar samping kadang ada yang berisik. Saya kira paling juga mahasiswa penghuni kamar. Nah, di bulan kedua, Oktober kalau nggak salah, masuklah teman baru saya. Sebut saja namanya Wahyu. Wahyu ini udah bapak-bapak dan statusnya mahasiswa S2. Di bulan ketiga, mulai deh ketukan di kamar samping yang pertama kali dulu saya kira ulah iseng mahasiswa mulai sering kedengeran. Kayak orang yang lagi maku dinding, apalagi kalau malam. Nah, uniknya kadang temponya tuh cepet, kadang lambat. Setiap maghrib tiba, saya juga sering banget nyium bau dupa atau menyan yang dibakar. Baunya menyengat sekali. Nah, Mas Wahyu ini pas saya tanya, dia selalu bilang, "Gak ada kok, gue gak nyium." Nah, saat itu saya baru sadar kalau ada yang gak beres. Kalau Mas Wahyu gak pulang, malamnya saya sering dapat bonus suara orang sengaja lompat-lompat menghentakkan kakinya di kamar atas saya atau lantai 4. Bulan keempat, saya udah biasa sama suara-suara itu. Masalahnya, saya baru tahu kalau kamar sebelah kiri dan atas di lantai 4 itu kosong, gak ada yang ngehuni. Nah, sedikit melebar ceritanya nih. Kan toilet dan kamar mandinya itu ada di luar ya. Tiap lantai itu ada satu ruang khusus memanjang kayak bilik-bilik kamar mandi tentara. Nah, jadi kalau mandi bisa lempar-lemparan sabun. Suatu ketika, teman yang nginep rame-rame mandi malam, bareng-bareng tapi beda bilik. Nah, teman saya ini teriak samping bilik, "Bagi sabun dong." Dikasihlah sabun sama tangan dari bilik samping. Terus abis itu ya udah dipakailah. Abis dipakai dibalikin. Diterima sama tangan yang tadi. Dia pikir temennya. Tapi ternyata setelah mandi, dia baru sadar teman-temannya tuh udah pada selesai semua. Kamar mandi di sampingnya tuh nggak ada yang make dari awal. Nanyalah dia, "Tadi tangan siapa yang ngasih sabun ya?" Nah, nggak ada yang ngerasa tuh teman-temannya. Terus juga kadang kalau lagi sholat di musola, ada yang suka mainin lampu. Mati nyala. Masuk ke bulan keempat, saya tidur di suatu malam dan mengalami yang namanya reperpan atau tindihan. Rasanya sesak, bangun gak bisa. Mas Wahyu saya lihat ada di samping dan kelihatan jelas lagi tidur. Mata saya terus bergerak, ngelihat semua barang-barang yang ada di kamar. Detail banget. Saya susah bedain itu lagi mimpi atau enggak. Tangan kanan saya kan di samping telinga kanan atas saya. Rasanya sakit banget. Nah, karena mata saya muter, berusaha ngamatin detail barang-barang buat mastiin ini mimpi atau bukan. Saya juga berusaha teriak ke Mas Wahyu buat bangunin saya. Akhirnya saya ngelihat ke atas kepala saya. Ternyata di atas kepala saya ada sosok kuntilanak dengan baju putih yang wajahnya pucat, matanya melotot, dan ada lingkar hitam kayak film-film Susana. Dengan sorot mata penuh dendam. Tangan kanan saya dicengkram kenceng banget sama dia. Saya berusaha teriak dan bangun, tapi gak bisa. Akhirnya pasrah dan baca semua doa yang saya bisa. Dan akhirnya saya dibangunin sama Mas Wahyu. Langsung saya ceritain ke dia. Kata dia, "Udah cuma mimpi, istighfar." Katanya gitu. Saya agak lega saat itu. Tapi sialnya pas saya lihat pergelangan tangan kanan, ada bekas cengkraman tangan. Nah, setelah itu saya agak lupa. Saya sakit demam, kena cacar air lah 1-2 minggu. Nah, singkat cerita, setelah saya sembuh dari cacar air, saya pindah keluar asrama. Ke asrama tahfiz, 2 km lah dari asrama kampus tadi. Cuma sialnya di akhir semester itu ada wabah gatal yang nular ke sesama penghuni asrama. Ya udah, saya memutuskan keluar sementara buat nyari tumpangan tidur gratis. Ketemu lagi saya sama Mas Wahyu ini. Ternyata Mas Wahyu ini lagi ngambil double degree di Prancis.
Nah karena tahu keadaan saya, ditawarin lah tuh kunci kamar sebelum dia berangkat ke Perancis. Artinya saya bisa nginep lagi di bekas kamar saya dulu, meskipun secara ilegal. Sampai di satu hari, di akhir semester, satu lorong bahkan semua asrama tuh kurang dari 30% penghuninya. Sepi banget. Yang tinggal ya cuman mahasiswa yang gak bisa pulang, ngirit ongkos karena kampungnya jauh, atau karena gak punya uang. Kebetulan saat itu saya habis serangkaian praktikum UAS di luar kota. Sampai di Depok jam 11 malam. Koridor sepi, asrama juga sepi. Perasaan saya gak enak. Di lorong saya tuh cuma ada 2 kamar yang masih ada orangnya dari kira-kira 10 kamar yang ada. Akhirnya saya masuk kamar. Karena gerah, saya buka baju langsung tiduran pakai celana pendek aja. Baru sandaran, mata saya ngelihat keluar jendela yang langsung ke arah kebun dan hutan. Di koridor kemudian ada suara langkah. Saya khawatir nih, jangan-jangan razia satpam. Saya paksa mata saya buat merem. Baru 2 menit merem, kedengeran ada suara sayup-sayup cewek nangis dari luar jendela. Kagetlah saya. Saya bangun, deg-degan, terus suaranya hilang. Rebahanlah saya sambil was-was tuh. Saya mikir saat itu mungkin halusinasi. 1 menit, saya coba merem, suaranya muncul lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih kencang. Dan suaranya itu dari samping luar jendela persis. Saya mikir gak mungkin ada orang yang berdiri di luar jendela, karena kamar saya itu di lantai 3. Saya langsung nunduk, gak berani lihat jendela, ngambil barang-barang saya, tas, sepatu, dan langsung lari ke kantin asrama. Cuma pakai celana pendek dan gak pakai baju. Di situ saya agak lebih tenang. Akhirnya karena deket sama pos satpam. Satpam juga pada cuek aja. Pas tidur, di seberang meja makan, saya lihat ada orang yang berdiri. Cuma pas saya mulai rebahan di bangku, ternyata kakinya nggak ada. Berat banget. Panik lah saya. Asli. Akhirnya saya pindah lagi ke dekat satpam jaga dan tidur di sana.